Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Fisika SMA kelas 10. Di video pembelajaran kali ini kita akan masuk di bab 1, yaitu hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Kompetensi dasar pengetahuan dari bab hakikat fisika dan prosedur ilmiah yaitu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya adalah membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Materi pada bab 1 ini ada 4. Yang pertama adalah hakikat fisika dan perlunya mempelajari fisika. Kemudian yang kedua, ruang lingkup fisika, metode dan prosedur ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas materi hakikat fisika dan perlunya mempelajari fisika dan ruang lingkup fisika. Untuk 2 materi berikutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, tujuan dari pertemuan kita yang pertama ini, yang pertama adalah setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat, yang pertama, dapat mengamati tentang fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan pemanfaatan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya mempelajari fisika. Dan yang keempat adalah mengamati tentang hubungan fisika dengan disiplin ilmu lain. Nah, sekarang kita masuk di materi yang pertama, yaitu hakikat fisika dan perlunya mempelajari fisika. Yang pertama, kita lihat dulu hakikat fisika. Maksud dari hakikat adalah isi, pokok, atau inti. Jadi hakikat fisika di sini maksudnya adalah inti atau pokok dari fisika itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih itu fisika? Fisika itu adalah salah satu cabang utama sains dengan 2 cabang utama lainnya, yaitu biologi dan kimia. Nah, sains atau sains sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi, sains adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Nah, sekarang kita kembali pada hakikat fisika. Hakikat fisika secara umum yaitu ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antar keduanya melalui serangkaian proses yang disebut dengan metode ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah sehingga menghasilkan sebuah produk yang dinamakan produk ilmiah. Nah, kalau menurut para ilmuwan, hakikat fisika itu ada 3. Yang pertama adalah fisika sebagai produk ilmiah atau embedding knowledge. Kemudian yang kedua adalah fisika sebagai proses ilmiah atau a way of investigating. Kemudian yang ketiga adalah fisika sebagai sikap ilmiah atau a way of thinking. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, fisika sebagai produk ilmiah atau embedding knowledge. Produk ilmiah di sini maksudnya adalah kumpulan pengetahuan hasil pemikiran para ilmuwan dalam bentuk fakta, konsep, rumus, prinsip, model, teori, dan hukum. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah produk ilmiah dalam bentuk fakta. Fakta di sini maksudnya adalah kenyataan atau keadaan sesungguhnya peristiwa di alam. Misalnya, pelangi itu terdiri atas beberapa warna dan itu adalah fakta. Kemudian contoh yang lain, magnet menarik benda tertentu, dan itu juga merupakan sebuah fakta. Kemudian yang kedua adalah konsep. Jadi bisa dikatakan bahwa konsep ini ada untuk menjelaskan segala fakta yang ada. Atau bisa dikatakan bahwa konsep adalah abstraksi dari kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Jadi konsep ini akan menjelaskan kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Contohnya, magnet dapat menarik benda-benda tertentu, ya memang fakta, tetapi pada konsepnya, pada setiap magnet ada tempat atau bagian yang memiliki kekuatan paling tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah rumus. Jadi rumus ini menyatakan
bentuk matematis dari fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Contohnya, untuk mencari tegangan listrik atau hubungan antara tegangan listrik, kuat arus, dan hambatan dapat dirumuskan dalam V sama dengan I kali R, kuat arus dikali dengan hambatan. Nah, produk ilmiah yang lain atau bentuk produk ilmiah yang lain yaitu model. Model ini adalah presentasi fenomena alam, baik itu berupa ide, struktur, atau sistem. Contohnya adalah model atom Bohr, model atom Rutherford, dan model atom Thomson. Kemudian selanjutnya ada prinsip atau hukum. Prinsip atau hukum ini adalah aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan untuk menjelaskan suatu pola kejadian alam. Misalnya hukum Ohm menunjukkan hubungan antara hambatan dengan kuat arus dan tegangan, yaitu besarnya kuat arus sebanding dengan besarnya tegangan listrik, tetapi berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, bentuk produk ilmiah yang terakhir ada teori. Jadi teori ini adalah penjelasan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Contohnya adalah atom terdiri atas inti atom, di mana di dalamnya ada proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak pada orbit tertentu. Hakikat fisika yang kedua adalah fisika sebagai proses ilmiah atau a way of investigating. Nah, proses ilmiah ini membahas bagaimana para ilmuwan bekerja melakukan penemuan-penemuan atau langkah-langkah apa saja yang ditempuh oleh para ilmuwan sehingga bisa menghasilkan sebuah produk ilmiah. Nah, sekarang kita lihat langkah yang pertama adalah melakukan pengamatan. Nah, pengamatan ini muncul ketika ada objek, fakta atau fenomena atau kejadian yang dilihat oleh para ilmuwan karena rasa ingin tahu yang tinggi, rasa penasaran, sehingga para ilmuwan bukan hanya sekedar melihat fenomena tersebut tetapi juga melakukan pengamatan. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, setelah melakukan pengamatan muncul beberapa pertanyaan dari permasalahan yang ada atau pengamatan yang dilakukan. Itulah yang dinamakan dengan rumusan masalah. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan hipotesis. Hipotesis atau dugaan atau jawaban sementara. Nah, setelah ada daftar pertanyaan, maka muncul jawaban atau dugaan sementara dari pertanyaan yang dikemukakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan dan membuktikan apakah hipotesis kita bisa diterima atau tidak, maka dilakukan sebuah eksperimen. Nah, dalam eksperimen ini dipilih alat dan bahan yang sesuai, kemudian langkah percobaan yang tepat, kemudian cara yang tepat dalam pengumpulan data dan analisis data. Nah, setelah data dianalisis, maka kita dapat menarik kesimpulan dan lahirlah sebuah konsep atau teori. Hakikat fisika yang terakhir adalah fisika sebagai sikap ilmiah atau a way of thinking. Nah, ini membahas tentang bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan dalam melakukan penelitian. Sikap-sikap yang harus dimiliki yang pertama adalah rasa ingin tahu, kemudian rasa percaya, sikap objektif, jujur, kemudian teliti, kreatif, mau mendengarkan pendapat orang lain, dan mau bekerja sama dengan orang lain. Sekarang kita lihat bagaimana fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa kalian sadari banyak sekali hal-hal yang kalian lakukan atau yang kalian alami yang berkaitan dengan fisika. Misalnya, pada kamera yang sering digunakan untuk selfie terdapat produk fisika di dalamnya, yaitu menggunakan prinsip optikal. Kemudian ponsel ini menggunakan prinsip listrik dan spektrum elektromagnetik.
Kemudian ada fenomena gerak semu harian matahari yang terlihat seolah-olah bahwa matahari yang bergerak, tetapi sebenarnya justru bumilah yang bergerak pada porosnya. Kemudian ada fenomena yang lain, yaitu fenomena terbentuknya pelangi. Nah, itulah mengapa sangat penting untuk kita belajar fisika, karena ternyata di dalam kehidupan kita banyak kejadian atau fenomena yang berhubungan dengan fisika. Oke, kita lihat lagi materi berikutnya, yaitu ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika ada dua, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Nah, fisika klasik ini mempelajari gejala-gejala yang dapat ditangkap oleh indera, yang dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan. Misalnya bunyi, panas, listrik, magnet, optik, atau gelombang. Sedangkan fisika modern ini mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel subatomik atau gelombang. Jadi fisika modern ini mempelajari materi yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh panca indera, misalnya inti atom, radioaktivitas, dan relativitas. Nah, perbedaannya, klasik ini menyuguhkan kepastian, namun ini tidak mampu menjelaskan fenomena yang terjadi pada materi yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung. Nah, sedangkan fisika modern ini hanya menyajikan kemungkinan atau probabilitas, tetapi bisa menjelaskan materi yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung. Nah, untuk kelas 10 ini kita akan mempelajari lebih banyak tentang fisika klasik, sedangkan untuk fisika modern kita akan pelajari pada kelas 11 dan kelas 12 nanti. Lalu bagaimana hubungan fisika dengan disiplin ilmu lain? Nah, hubungan fisika dengan disiplin ilmu lain akan membentuk disiplin ilmu yang baru atau cabang ilmu yang baru. Misalnya dapat kita lihat di sini ada astrofisika. Dari namanya kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah gabungan antara ilmu fisika dengan astronomi yang mempelajari interaksi benda-benda langit. Kemudian yang kedua ada biofisika, hubungan fisika dengan biologi. Ini mempelajari aneka perangkat dan hukum fisika untuk menjelaskan aneka fenomena hayati atau biologi. Yang ketiga ada fisika matematik. Ini mempelajari penerapan matematika untuk menyelesaikan persoalan fisika. Yang selanjutnya ada fisika kimia. Fisika kimia ini mempelajari fenomena makroskopik, mikroskopik, atom, subatom, dan partikel berdasarkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang ada di dalam fisika. Kemudian disiplin ilmu yang lain ada fisika material. Fisika material ini mempelajari hubungan antara struktur dan sifat material atau bahan. Kemudian ada ekonomi fisika yang menganalisa ilmu ekonomi, khususnya keuangan. Biasanya berkaitan dengan ketidakpastian dan dinamika non-linear. Kemudian ada fisika komputasi. Ini mempelajari gabungan antara fisika, computer science, dan matematika. Kemudian ada fisika medis. Nah, fisika medis ini menggunakan prinsip, metode, dan filosofi fisika dalam praktek dan penelitian untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Nah, disiplin-disiplin ilmu ini akan kalian temukan pada saat kalian masuk di perguruan tinggi nanti. Misalnya kalau kalian masuk di pendidikan fisika, kalian akan belajar fisika material, fisika matematika, fisika modern, fisika kuantum, fisika zat padat, dan masih banyak lagi yang lain. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu peran fisika dalam kehidupan manusia. Jadi fisika ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia di berbagai bidang. Yang pertama kita lihat pada bidang energi. Di bidang energi, pemanfaatan fisika ada pada penggunaan radioaktif sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian ada penggunaan panel surya sebagai penghasil listrik. Kemudian di bidang industri ada industri pembuatan garam dan industri pengolahan minyak bumi. Kemudian di bidang kesehatan ada penggunaan tensimeter untuk mengukur tekanan darah.
ada sterilisasi alat kesehatan, kemudian ada penggunaan sinar ronsen untuk diagnosa pasien. Kemudian di bidang pertanian peran fisika yaitu pada pengairan dengan sistem gravitasi dan penggunaan traktor dalam membajak sawah. Kemudian di bidang telekomunikasi peran fisika ada pada penggunaan serat optik pada jaringan internet dan penggunaan gelombang elektromagnetik pada radio, TV, dan ponsel. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, hakikat fisika ada 3, yaitu fisika sebagai produk ilmiah, fisika sebagai proses ilmiah, dan fisika sebagai sikap ilmiah. Yang kedua, fenomena atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan fisika, misalnya pada penggunaan ponsel, kamera, gerak semu harian matahari, terbentuknya pelangi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup fisika terbagi menjadi 2, yaitu ada fisika klasik dan fisika modern. Kemudian yang keempat, hubungan fisika dengan cabang ilmu lain akan membentuk cabang ilmu baru seperti astrofisika, biofisika, fisika matematik, fisika kimia, fisika material, fisika ekonomi, fisika komputasi, fisika medis, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah fisika sangat berperan dalam berbagai bidang kehidupan yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, misalnya pada bidang energi, pertanian, telekomunikasi, industri, transportasi, medis, dan sebagainya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.